Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Wika Febrianti. Saya dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Setia Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin dengan dosen mata kuliah anatomi fisiologi Bapak Henry Didi Harto, Eskep Nurse MBD. Jadi apa sih sistem endokrin itu? Sistem endokrin adalah suatu kelenjar yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan dan mensekresikan zat yang disebut dengan hormon. Nah, kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu atau tanpa saluran yang menyekresi hormon untuk mempengaruhi organ-organ lain. Nah, di sini kan udah ngomongin hormon nih. Apa sih hormon itu? Hormon adalah zat kimia dalam bentuk senyawa organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Apa sih ciri-ciri hormon? Nah, yang pertama, hormon itu ciri-cirinya diproduksi dan disekresikan ke dalam darah oleh sel kelenjar endokrin dalam jumlah sangat kecil. Yang kedua, mempunyai pengaruh mengaktifkan enzim khusus. Yang ketiga, diangkut oleh darah menuju ke sel atau jaringan target. Yang keempat, terhadap satu sel target tetapi juga dapat dipengaruhi beberapa sel target yang berlawanan. Yang kelima, mengadakan interaksi dan reseptor khusus yang terdapat dalam sel target. Apa sih fungsi hormon? Yang pertama yaitu mengatur aktivitas metabolisme, yang kedua mengatur aktivitas pertumbuhan, yang ketiga mengatur aktivitas reproduksi, yang keempat itu mengatur aktivitas perkembangan. Dari tadi kan juga udah ngomongin tentang hormon nih. Sekarang kita jelasin apa sih fungsi endokrin yang pertama tadi. Fungsi kelenjar endokrin menghasilkan hormon yang dialirkan ke darah guna diperlukan oleh jaringan tertentu. Yang kedua, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. Yang ketiga, merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang keempat, merangsang pertumbuhan jaringan. Yang kelima, mengatur metabolisme. Nah, di dalam kelenjar endokrin itu banyak kelenjar lainnya, yaitu yang pertama, ini ada hipotalamus, kelenjar hipotalamus. Nah, kelenjar ini terletak di bawah otak besar, pusat koordinasi sistem saraf otonom utama, berperan dalam koordinasi sistem saraf, sistem endokrin tubuh, dan pola perilaku serta emosi, yaitu respon takut, berani, dan perilaku seksual. Nah, selanjutnya fungsi dari kelenjar hipotalamus yaitu memelihara homeostasis, regulasi internal environment, misalnya nadi, temperatur, water balance, sekresi kelenjar, pituitari atau hipofisis. Yang kedua itu mengontrol suhu tubuh, rasa haus dan pengeluaran urin, lapar, kenyang. Jadi kayak mengatur perintah gitu loh. Kayak kita lapar, itu disebabkan oleh kelenjar hipotalamus dan lain-lain tentunya. Jenis hormon yang ada di hipotalamus yang pertama ada hormon antidiuretik, selanjutnya oksitosin, somatostatin, pelepas hormon pertumbuhan, pelepas gonadotropin, pelepas kortikotropin, yang ke-7 pelepas tirotropin. Nah, yang kedua ada kelenjar pineal, yaitu terdapat di dalam ventrikel otak, bentuknya itu kecil seperti kerucut, warnanya kemerahan abu-abu. Kelenjar ini terdiri dari sel-sel penting, pinealocyte, yang disokong oleh sel-sel gila. Yang kelenjar pineal memiliki beberapa fungsi penting, termasuk sekresi hormon melatonin, yaitu pertama, fungsi kelenjar pineal itu memproduksi hormon melatonin. Yang kedua, meregulasi siklus tidur. Yang ketiga, berperan dalam meregulasi kerja kelenjar pituitari. Sebenarnya banyak ya, bisa dilihat dari video. Nah, yang selanjutnya itu kelenjar pituitari. Itu atau master of kelenjar ya kan. Nah, kelenjar hipofisis atau pituitari terletak di dasar otak di bawah hipotalamus dan terbagi dalam beberapa lobus, yaitu anterior, intermediate, dan posterior. Lobus anterior menghasilkan hormon FSH, LH, prolaktin, growth hormone, dan somatotrof, dan lain-lain. Kalau sedangkan lobus intermediate
menghasilkan melatonin stimulation hormone, sedangkan lobus posterior menghasilkan ADH dan oksitosin. Nah, kelenjar hipofisis atau pituitari adalah kelenjar yang paling banyak menghasilkan hormon maksud saya. Nah, selanjutnya ada kelenjar tiroid atau kelenjar gondok, terletak di bawah leher bagian depan, di sebelah bawah laring, dan terdiri dari 2 buah lobus. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid itu ada hormon tiroxin T4, hormon triodontironin T3, ada hormon kalsitonin. Nah, hormon ini dibuat di folikel jaringan tiroid dari asam aminotiroksin yang mengandung yodium. Nah, fungsi kelenjar tiroid ini adalah untuk menghasilkan hormon tiroid yang mengatur berbagai fungsi normal tubuh seperti denyut jantung, suhu tubuh, dan kekuatan otot. Dan selanjutnya ada paratiroid atau kelenjar anak gondok. Nah, kelenjar anak gondok ini terletak di dekat kelenjar tiroid, merupakan kelenjar hasil penimbunan hormon somatotrof atau hormon pertumbuhan. Yang ketiga, hormon paratiroid meningkatkan kalsium darah dengan cara merangsang reabsorpsi kalsium di ginjal. Selanjutnya yaitu struktur dari paratiroid atau kelenjar anak gondok, yaitu berjumlah 4 kelenjar kecil yang saling berdekatan dan terletak di belakang kelenjar tiroid. Nah, organ targetnya itu tulang, ginjal, dan gitrod. Nah, fungsinya itu metabolisme kalsium dan fosfor, meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang. Selanjutnya meningkatkan absorpsi kalsium di K-tract. Nah, selanjutnya itu ada kelenjar timus. Kelenjar ini terletak di sepanjang rongga trakea di rongga dada bagian atas. Nah, kelenjar yang bertanggung jawab pada pertumbuhan manusia itu kelenjar timus. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar timus itu ada hormon timosin. Nah, fungsi dari kelenjar ini sebagai berikut: memproduksi sel darah putih yang disebut dengan limfosit atau sel T, mengaktifkan pertumbuhan badan, mengontrol kekebalan, dan mengurangi aktivitas pertumbuhan kelamin. Timus membesar sewaktu pubertas dan mengecil setelah dewasa. Kelenjar ini merupakan kelenjar penimbunan hormon somatotrof atau hormon pertumbuhan, dan setelah dewasa tidak berfungsi lagi. Selanjutnya ada kelenjar adrenal, yaitu kelenjar anak ginjal atau kelenjar suprarenalis. Adalah kelenjar endokrin yang berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Kerja kelenjar adrenal ini diatur oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Terdiri dari 2 bagian utama, korteks adrenal bagian luar, medula adrenal bagian dalam. Selanjutnya kelenjar pankreas merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Hormon endokrin pankreas diproduksi di bagian pulau Langerhans. Di dalam pulau-pulau Langerhans terdapat sel alfa, sel beta, dan sel delta. Hormon yang dihasilkan, hormon insulin yang diekskresikan oleh sel beta, hormon glukagon yang diekskresikan oleh sel alfa, dan hormon somatostatin yang dihasilkan ekskresikan oleh sel delta. Selanjutnya itu adalah kelenjar gonad atau kelenjar kelamin. Yang pertama itu adalah ovarium, sepasang organ yang berbentuk buah kenari. Ovarium terdiri dari 2 lapisan utama, yaitu korteks bagian luar dan medula bagian pusat. Hormon yang menghasilkan hormon estrogen, progesteron, relaksin, dan inhibin. Nah, estrogen itu menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder perempuan, sedangkan progesteron penebalan dan perbaikan dinding uterus atau rahim. Relaksin itu membantu dilatasi uterus pada akhir kehamilan. Inhibin itu menghambat sekresi follicle stimulation hormone atau FSH pada akhir siklus menstruasi. Selanjutnya itu ada testis.
merupakan organ reproduksi internal pada pria, berbentuk seperti telur dan letaknya di dalam kantong skrotum. Testis terdiri dari belahan yang disebut dengan lobulus testis, terdiri dari 200 sampai 300 lobulus. Hormon yang dihasilkan oleh testis itu testosteron atau androgen dan inhibin. Testosteron itu berfungsi membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin atau seksual pria dan regulasi spermatogenesis, sedangkan inhibin menghambat sekresi FSH untuk mengatur produksi sperma. Nah, penyakit yang biasa dialami pada sistem endokrin itu kita sebutkan yang umum aja ya. Itu ada diabetes. Penyakit ini terjadi ketika pankreas tidak menghasilkan hormon insulin yang cukup atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin dengan baik. Ada juga Addison disease. Penyakit penderita Addison dapat merasakan gejala kelelahan, sakit perut, dehidrasi, dan perubahan warna kulit. Yang selanjutnya itu ada Cushing syndrome. Gangguan kelenjar endokrin ini bisa dialami setiap orang, terutama anak-anak yang mengkonsumsi obat kortikosteroid dosis tinggi. Selanjutnya ada gigantisme atau akromegali. Gigantisme itu penyakit akromegali adalah gangguan sistem endokrin yang disebabkan masalah hormon pertumbuhan. Jika kelenjar pituitari menghasilkan terlalu banyak hormon pertumbuhan tulang dan bagian tubuh anak dapat tumbuh dengan cepat sehingga ukurannya jauh di atas normal. Terus ada hipertiroid. Gejala hipertiroid ditandai dengan penurunan berat badan, detak jantung yang cepat, berkeringat, dan mudah gugup. Penyebabnya itu paling umum untuk tiroid yang terlalu aktif dan gangguan autoimun yang disebut penyakit Graves. Selanjutnya ada hipotiroid. Ketika kelenjar tiroid tidak menghasilkan cukup hormon tiroid, seseorang bisa mengalami penyakit hipotiroid atau kelenjar tiroid kurang aktif. Gejala hipotiroid yang umum dirasakan itu kelelahan, sembelit, kulit kering, atau depresi. Bisa depresi juga. Selanjutnya ada hipopituitari. Hipopituitari adalah kondisi saat kelenjar pituitari tidak menghasilkan atau bisa melepas hormon tapi terlalu sedikit. Selanjutnya ada sindrom ovarium polikistik. Gangguan sistem endokrin juga bisa mempengaruhi produksi hormon androgen dan memicu penyakit sindrom ovarium polikistik atau PCOS. Nah, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf apabila banyak kesalahan kata-kata yang kurang jelas atau penjelasan yang kurang tepat. Mohon dimaafkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.